Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana melakukan entry di akun wali kelas untuk sistem e-raport versi 5.08. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, apa saja yang akan dilakukan oleh wali kelas di sistem e-raport versi 508 ini? Yang pertama, nanti wali kelas akan melakukan entry untuk catatan akademik. Yang kedua adalah dinilai karakter. Yang ketiga, ketidakhadiran. Yang keempat, praktek kerja lapangan. Yang kelima, prestasi peserta didik. Yang keenam, kenaikan kelas. Yang ketujuh, cetak rapot UTS. Yang kedelapan, cetak rapot semester. Dan yang kesembilan adalah unduh ledger. Untuk yang keempat, khusus itu dilakukan oleh wali kelas 12, sedangkan wali kelas 10 dan 11 tidak akan melakukan entry untuk praktek kerja lapangan. Sedangkan untuk yang nomor 7, cetak rapor UTS itu dilakukan pada saat kita melakukan kegiatan penilaian tengah semester. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan entry ini untuk di akun wali kelas? Caranya sebenarnya sama, Bapak Ibu, yaitu kita dengan masuk terlebih dahulu ke dalam akun e-raport dengan menggunakan email. Tentunya email ini adalah email wali kelas dan password-nya. Karena saya bukan wali kelas, saya akan menggunakan email wali kelas Ibu Eti Junita. Ibu Eti, saya pinjam emailnya sebentar. Kemudian saya akan maaf, masukkan passwordnya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, akan masuk. Nah, kita sudah masuk ke akun Ibu Eti Junita, beliau ini adalah wali kelas. Nah, kita kerja di mana? Kita kerjanya di laporan hasil belajar. Ya, di laporan hasil belajar. Caranya adalah klik laporan hasil belajar, maka akan muncul fitur-fitur yang saya sebutkan tadi, catatan akademik, nilai karakter, ketidakhadiran, nilai ekspektasi kerja, prestasi, kenaikan kelas, cetak rapot UTS, cetak rapot semester, dan unduh ledger. Nah, baik, sekarang kita akan memulai dengan catatan akademik. Tetapi sebelum saya atau kita melakukan entry di catatan akademik, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu mengenai catatan akademik ini. Mari kita lihat sama-sama. Oke. Oke, apa itu catatan akademik? Catatan akademik ini adalah deskripsi yang menggambarkan nilai setiap mata pelajaran, baik kompetensi pengetahuan maupun kompetensi keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. Maka kita harus melihat sebelum kita melakukan entry catatan akademik, tentunya nilai-nilai di setiap mata pelajaran itu sudah ada semua. Dan kita bisa melihat nilai mana yang mencapai KKM dan nilai mana yang di bawah KKM. Ada beberapa kemungkinan catatan yang akan kita lakukan di catatan akademik ini. Mari kita lihat satu-satu. Apabila peserta didik memperoleh nilai akademik semua mata pelajarannya melebihi KKM atau di atas KKM, maka bunyi deskripsinya akan seperti ini. Ananda sudah menguasai semua kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan untuk semua mata pelajaran pada semester, apakah semester Gaza atau semester genap, kita ketik seperti itu. Artinya, nilai yang dicapai anak itu sudah di atas KKM. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apabila peserta didik nilai akademik yang diperolehnya masih ada nilai di bawah KKM, baik itu kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, atau kedua-duanya. Mari kita lihat satu persatu. Apabila ada nilai kompetensi pengetahuan yang belum mencapai KKM, contoh misalnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika, maka bunyi dari kalimat yang akan kita masukkan di catatan akademik adalah Ananda sudah menguasai semua kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan
untuk semua mata pelajaran, tetapi Ananda perlu meningkatkan penguasaan kompetensi pengetahuan pada mata pelajaran. Nah, karena ini contohnya yang tidak mencapai KKM Bahasa Inggris dan Matematika, maka kita sebutkan ya kompetensi pengetahuan pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika pada semester Gazal atau genap, tergantung semesternya. Nah, itu contohnya. Jadi kita sebutkan mata pelajaran yang tidak mencapai KKM-nya untuk kompetensi pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada nilai kompetensi keterampilan yang belum mencapai KKM. Ini tak kalau tadi ada kompetensi pengetahuan, sekarang kompetensi keterampilan. Contohnya misalnya pendidikan agama Islam dan simulasi komunikasi digital. Pada prinsipnya sama kalimatnya. Ananda sudah menguasai semua kompetensi pengetahuan, karena pengetahuannya sudah mencapai atas KKM, untuk semua mata pelajaran, tetapi Ananda perlu meningkatkan penguasaan kompetensi keterampilan pada mata pelajaran. Nah, kita sebutkan mata pelajaran, karena ini contohnya pendidikan agama Islam dan simulasi komunikasi digital, maka kita sebutkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan simulasi digital pada semester berapa. Kita sebutkan semesternya, ya, Gazal atau genap. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga adalah apabila ada nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang belum mencapai KKM. Jadi dua-dua kompetensi pengetahuan dan keterampilan ada yang belum mencapai KKM. Contohnya misalnya PPKN untuk pengetahuan simulasi digital dan komunikasi digital untuk kompetensi keterampilan. Maka kalimatnya adalah Ananda perlu meningkatkan penguasaan kompetensi pengetahuan untuk mata pelajaran PPKN karena dia di pengetahuan dan kompetensi keterampilan untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada semester berapa, genap atau gazal. Nah, jadi dalam hal ini mata pelajaran yang tidak mencapai KKM-nya itu kita sebutkan, ya, kita sebutkan satu persatu. Kemungkinan ketiga, apabila sebagian besar nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan belum mencapai KKM, lebih dari 50%, maka kalimatnya adalah Ananda perlu meningkatkan penguasaan sebagian besar kompetensi pengetahuan dan sebagian besar kompetensi keterampilan pada semester genap atau gazal. Kenapa tidak kita sebutkan satu persatu? Karena kalau kita sebutkan satu persatu, ini akan terlalu banyak. Karena mata pelajaran yang akan kita sebutkan terlalu banyak, maka kalimatnya lebih baik kita buat seperti ini. Nah, ini cara kita mengisi catatan akademik sebagai pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana cara kita mengentry di Erapod-nya? Coba kita lihat. Oke, cara kita mengentry di Erapod-nya, yang pertama adalah klik catatan akademik, maka akan timbul di layar Bapak Ibu yang lihat sekarang akan timbul seperti ini. Ada deskripsi, ada nama anaknya, ada mata pelajarannya. Mata pelajaran yang nilai yang terendah nanti akan dicantumkan di sini. Karena ini belum semua nilai masuk, maka kelihatan semuanya nilainya masih rendah. Nah, bagaimana cara kita mengisi di kolom deskripsi ini? Saya sudah menyediakan kalimat pada catatan akademik. Bapak Ibu tinggal mengcopy paste sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di awal. Contoh, apabila peserta didik memperoleh nilai semua mata pelajaran di atas KKM, Bapak Ibu tinggal copy paste ini. Tinggal di blok, klik kanan, copy, klik kanan, copy, kemudian masuk lagi ke dalam sistem tadi. Oke, klik kanan, paste. Nah, ini apabila semua mata pelajaran baik pengetahuan dan keterampilan di atas KKM. Tetapi bagaimana kalau ada misalnya pengetahuannya saja yang di bawah KKM, keterampilan saja di bawah KKM. Nah, di sini juga ada contohnya, ada kalimatnya. Ini misalnya yang B ini adalah pengetahuannya yang di bawah KKM. Kita copy saja. Kita copy. Oke, kita masukkan ke dalam sistem. Misalnya anggaplah yang nomor 2 ini. Oke, kita paste. Nah, tinggal kita masukkan mata pelajarannya apa saja di sini. Ya, kita masukkan mata pelajaran. Sebenarnya bisa kita lihat dari sini. Misalnya ini
mata pelajaran yang kita masukkan. Nah, bahasa Inggris misalnya karena di bawah KKM. Kita masukkan saja, sorry. Bahasa Inggris. Kemudian koma kalau lebih dari satu kita tuliskan. Ya, komputer akuntansi dan mata pelajaran lainnya jika ada yang di bawah KKM. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Begitu juga kalau dengan keterampilan, kita tinggal masukkan, tinggal kita mencari mana kalau keterampilan. Nah, yang nomor 3. Sama prosesnya kita copy paste. Sedangkan yang nomor berikutnya, kalau ada pengetahuan dan keterampilan, kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini. Tinggal kita masukkan mata pelajarannya, kita copy, kita masukkan ke dalam sistemnya. Kalau ada sebagian besar mata pelajarannya tidak mencapai KKM, tinggal kita copy ini saja contoh misalnya. Copy. Ya, kita masukkan. Ya, paste. Nah, seperti ini. Oke. Ini yang nomor 3, anak yang nomor 3 ini hampir sebagian besarnya tidak mencapai KKM. Nah, catatan akademik ini harus Bapak isi, seluruh siswa harus diisi. Ya, kalau semua siswa sudah diisi catatan akademiknya sesuai dengan prestasi akademiknya, jangan lupa di bagian bawah ada tombol warna hijau yaitu simpan. Jadi setiap kita melakukan entry di sistem e-raport ini jangan lupa disimpan. Karena kalau tidak disimpan, ya sia-sia kerjaan yang kita lakukan. Sistem tidak akan menyimpan dan otomatis kita akan mengulang kembali. Nah, seperti itu untuk catatan akademiknya. Yang berikutnya adalah nilai karakter. Caranya kita klik nilai karakter, selanjutnya kita klik tambah data, maka Bapak Ibu bisa melihat di layar akan muncul tahun pelajaran, nama peserta didiknya, kemudian nilai karakter integritas, 5 nilai karakter akan muncul. Integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan terakhir ada namanya catatan perkembang karakter. Bagaimana cara mengisinya? Nah, nilai karakter ini juga harus diisi satu persatu peserta didik, ya, sesuai dengan peserta didiknya. Misalnya contoh, kita klik peserta didiknya, kita coba Abizar Markin. Nah, ini ada nilai sikap yang sudah di entry oleh Bapak Ibu. Ya, bisa kita lihat, kita perhatikan. Nah, bagaimana wali kelas bekerja untuk nilai karakter? Sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Kita tinggal mengcopy paste apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun guru BK. Contoh, misalnya di integritas, karena di integritas ada tanggung jawab guru BK, maka tinggal kita copy paste karena cuma satu. Kita cukup dengan mengcopy paste ini. Copy paste, klik kanan, copy, klik kanan, paste, selesai. Kemudian berikutnya religius, karena ada 2, kita utamakan dulu yang guru agama Islam. Nah, kita copy paste yang punya Pak Yuzaki ini, kita copy, paste. Oke. Kemudian berikutnya nasionalis, karena cuma satu juga, tinggal kita copy paste saja Bapak Ibu. Ya. Copy ke paste sampai habis, klik kanan, copy, masukkan dalam kolom, klik, paste. Nah, bagaimana yang seperti ini? Ada beberapa guru melakukan penilaian sikap terhadap anak yang bernama Abizar Markin untuk sikap mandiri. Maka kalau Bapak Ibu menemukan hal seperti ini, cari sikap yang paling dominan. Artinya sikap yang paling sering dinilai oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau kita lihat ini ada 3 kemungkinan, ada 3 sikap yang dinilai. Ada mengumpulkan tugas pada waktunya, ada kegiatan kemajuan informasi teknologi, ada satu lagi, nah ini, tidak mudah tergantung pada orang lain. Nah, dari ketiga sikap ini yang paling sering, yang paling dominan
sepertinya adalah Ananda menunjukkan sikap mandiri selalu menggunakan tugas pada waktunya. Maka inilah yang kita masukkan. Nah, inilah kita masuk. Cukup kita copy salah satunya saja. Jadi sikap yang paling dominan itu yang kita masukkan. Sikap dominan itu yang kita masukkan penilaiannya. Ya, penilaian sikap dominan. Begitu juga dengan gotong royong. Ada 4 orang guru yang melakukan penilaian seperti ini, mana yang paling dominan? Kayaknya ada 2. Ananda menunjukkan sikap gotong royong membersihkan kelas, satunya Ananda melakukan kebiasaan pengumpulan infak. Tapi kalau dilihat yang paling dominan penilaian yang dilakukan oleh guru adalah yang Ananda selalu menunjukkan sikap gotong royong membersihkan kelas. Maka inilah yang akan kita yang akan kita masukkan ke dalam sikap gotong royong. Selesai Bapak Ibu tugas kita untuk melakukan entry penilaian sikap. Tetapi masih ada satu lagi catatan perkembangan karakter. Nah, bagaimana cara kita mengentry atau kalimat apa yang akan kita pakai dalam mengisi catatan perkembangan karakter? Coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini ada sudah kalimat yang akan kita pakai pada catatan perkembangan karakter. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, apabila 5 komponen karakter itu menunjukkan karakter positif. Apabila 5 komponen nomor 2, apabila 5 komponen karakter itu salah satu karakter atau lebih menunjukkan negatif. Kemudian apabila 5 karakter itu lebih dominan negatifnya. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalimatnya? Mengisi di catatan pengembaraan karakter. Kalau dilihat dari Abizar Markin tadi, semuanya menunjukkan perkembangan positif. Maka kalimat yang akan kita gunakan adalah yang pertama. Cukup dengan mengcopy paste seperti tadi Bapak Ibu. Klik kanan, copy, masuk ke dalam sistem, paste. Oke, selesai. Karena semuanya menunjukkan penilaian yang positif terhadap karakter anak yang bersangkutan. Tetapi bagaimana kalau ada yang negatif seperti ini? Salah satunya ada negatif. Maka tetapi negatif ini harus Bapak Ibu lihat di sistem yang penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalau ada negatif di sini. Ya, kalau ada yang negatif. Maka kalimatnya yang akan kita buat, Ananda menunjukkan perkembangan yang baik pada pembelajaran semester Gagar, tetapi Ananda masih menunjukkan karakter negatif pada sikap apa? Kita lihat sikap apa yang telah dinilai oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran yang negatifnya. Misalnya sikap mandiri, maka kita ketik nanti ini sikap mandiri. Apa bunyi sikapnya? Misalnya tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nah, kita tinggal sebutkan. Tetapi ada juga yang nomor 3. Kalau sebagian besar uh, menunjukkan karakter yang kurang bagus, maka kita masukkan yang nomor 3 ini. Ananda menunjukkan perkembangan karakter yang kurang baik pada pembelajaran semester genap, terutama pada karakter apa saja. Misalnya pada karakter integritas, religius, nasionalis. Cukup seperti itu saja. Tidak perlu kita buat, kita ketik kalimat karakternya apa. Nah, itu cara pengisian nilai karakter Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Terakhir, sekali lagi jangan lupa kita klik tombol simpan. Kita klik tombol simpan. Kalau kita sudah klik tombol simpan, semua apa yang kita masukkan ini sudah ada di dalam sistem. Itu untuk nilai karakter. Kemudian yang berikutnya adalah untuk ketidakhadiran. Kita klik ketidakhadiran. Untuk ketidakhadiran sebenarnya tidak perlu terlalu sulit Bapak Ibu. Tinggal kita melihat rekap ketidakhadiran dari semester awal sampai akhir tahun pelajaran. Tinggal kita klik berapa jumlah ketidakhadiran. Misalnya kalau sakit 1 kita klik 1. Kemudian izin kalau kita klik ada 0 misalnya kita klik 0. Tidak ada ininya. Kalau alfa misalnya ada 3 tinggal kita klik 3. Atau bisa kita dengan menggunakan angka 1 ya 0 misalnya, atau kita ketik 3. Tidak mesti kita klik dari situ. Semuanya harus kita isi.
Setelah semuanya kita isi, sekali lagi terakhir ada kolom simpan, jangan lupa disimpan juga. Oke, saya rasa untuk ketidakhadiran tidak terlalu sulit. Kemudian ada yang nilai ekstrakurikuler. Untuk nilai ekstrakurikuler Bapak Ibu wali kelas tidak mengisinya. Yang mengisi nilai ekstrakurikuler ini adalah Bapak Ibu pembina ekstrakurikuler. Kemudian praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan juga ini tidak perlu Bapak Ibu isi ya, karena kita praktek kerja lapangannya itu adalah di semester 5. Ya, penilaian akhirnya adalah semester 5. Nanti kalau Bapak Ibu menjadi wali kelas 12, maka ini akan kita isi. Ya, kita pilih dudinya apa, ya, lokasinya di mana, lamanya apa, keterangannya apa. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena nanti yang akan mengisinya adalah wali kelas 12. Kemudian prestasi peserta didik. Nah, prestasi peserta didik ini diisi oleh Bapak Ibu jika ada anak-anak yang mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik. Contohnya, dengan klik peserta didik, tambah data, kemudian nama anaknya. Tidak semua anak kita isi, tentunya anak yang mempunyai prestasi saja. Misalnya kita contoh Abizar Markin tadi. Pilih jenis prestasinya, apa? Ekstrakurikuler misalnya. Apa bunyi prestasinya? Kita ketik juara satu, juara satu lomba pidato bahasa Inggris tingkat provinsi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Iya, jangan lupa simpan. Nih, jangan lupa kita simpan setelah itu. Nah, cukup seperti itu. Artinya tidak semua peserta didik kita isi. Yang kita isi hanyalah anak-anak yang berprestasi. Saya hanya menyarankan jangan lupa untuk mengisi ini biar ada nanti di dalam raportnya muncul prestasi anak yang bersangkutan, terutama prestasi non-akademiknya atau ekstrakurikulernya. Itu untuk prestasi peserta didik. Yang berikutnya adalah kenaikan kelas. Nah, ini adalah keputusan. Tentunya kenaikan kelas ini akan kita isi tentu setelah ada keputusan rapat. Jadi Bapak Ibu jangan sembarang ngisi ini kalau belum ada keputusan rapat. Kalau ada keputusan rapat, cara mengisinya sebenarnya sih mudah. Dengan klik kenaikan kelas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih naik atau tidak naiknya. Kalau dia naik, pilih naik ke kelas, misalnya dari 10, 11. Seperti itu. Tentunya dengan huruf kapital Bapak Ibu biar bagus kelas. Kalau dia tidak naik, ya, iya, tidak naik ke kelas 10, ya kita jangan tulis kelasnya aja, tidak naik ke kelas 10, tidak naik. Tidak naik ke kelas 11, maaf, tidak naik ke kelas 11. Seperti itu. Kalau dia naik ke kelas 11. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, atau misalnya dari kelas 11 ke kelas 12. Karena ini Bu Eti ini kelas 12 ke kelas 11 kalau nggak salah, maka naik ke kelas 12. Atau tidak naik ke kelas 12 seperti itu. Dan ini diisi setelah tentunya ada keputusan rapat dan kita sudah mengetahui anak-anak itu naik atau tidak naiknya. Kemudian berikutnya catatan raport UTS, kita tidak perlu lakukan karena kita ini adalah semester genap. Cetak raport PTS ini adalah apabila kita ingin mencetak raport PTS. Ya. Dan ini sudah kita dan sudah berlalu. Kemudian yang terakhir adalah cetak raport semester, Ya. Kita lihat cetak raport semester. Nah, kalau kita klik cetak raport semester, maka akan terlihat seperti ini. Untuk kelas 10, 11, ya, kelas 11, 10 ada lihat nilai. Coba kalau kita mau melihat nilai sudah masuk atau belum. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah khusus untuk kelas 10, Bapak Ibu wali kelas harus mencetak halaman depan seperti ini. Untuk kelas 10. Kita tunggu dulu karena loadingnya lama. Ya, jadi untuk kelas 10 itu kita cetak halaman depan. Ya.
halaman depan. Nah, akan tampil seperti ini. Khusus untuk kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah, untuk wali kelas 10 mohon diperhatikan terutama data keterangan tentang diri peserta didik. Kalau ada yang salah, tolong segera laporkan ke operator Dapodik untuk diperbaiki. Kenapa? Karena raport ini akan digunakan oleh anak-anak sampai nanti ke kelas 12. Data ini kalau tidak diperbaiki dari kelas 10, 11, 12 inilah datanya. Kalau sudah salah dari kelas 10 tidak kita perbaiki sampai kelas 12, maka raportnya akan salah. Terutama mengenai keterangan diri peserta didik, terutama nama misalnya atau NISN-nya dan segala macamnya. Oke, itu untuk halaman depan khusus untuk kelas 10 ya, khusus untuk kelas 10. Kelas 11 tidak perlu lagi untuk print out halaman depan atau mendownload halaman depan. Nah, untuk kelas 10 11 yang terpenting adalah raport akademiknya yang harus kita isi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang harus ini kebetulan tadi tidak saya isi ya. Ini yang harus kita isi. Ya, ini yang harus kita print. Catatan akademik tadi kalau kita simpan, karena saya simpan, akan muncul catatan akademik yang kita entry tadi. Begitu juga dengan ekstrakurikuler, praktek kerja labang, kemudian kenaikan kelas akan muncul seperti ini. Terus untuk catatan akademik, karena semuanya ini akan muncul apabila tadi kita simpan. Ya. Nah, ini tugas wali kelas adalah yang pertama adalah wali kelas harus mendownload terlebih dahulu raport anak satu persatu. Apa tujuannya? Biar wali kelas ada arsipnya. Caranya adalah dengan mengklik tombol yang ada di atas kanan atas ya, klik download. Iya, akan muncul nama anak masing-masing ya, akan muncul nama anak-anaknya. Tinggal simpan save. Kemudian berikutnya setelah di-download Bapak Ibu baru Bapak Ibu print out raport yang sudah di-download tadi. Contoh misalnya ini kita download dulu ya. Contoh download, kita simpan. Harusnya Bapak Ibu membuat folder terlebih dahulu. Folder tentang folder kelas Bapak Ibu biar Bapak Ibu mudah untuk menyimpan data raport. Misalnya saya contohkan seperti ini, saya buat foldernya kelas 11 AKL1 misalnya, foldernya ya, raport sorry, contohnya raport 11 AKL1. Oke, kan kita simpan tadi. Nah ya, di dokumen raport 11 AKL1 kita sudah buat raport 11 AKL1, kita cari di bawah ya. Nah ini, nah kita simpan. Oke, sudah tersimpan atas nama Abizar Markin. Nah, setelah semua raport siswa dari awal sampai akhir atau kalau memang jumlahnya 36 sudah kita download, baru kita print. Contoh misalnya ini raport yang sudah kita download. Nah, iya, ini raport yang sudah kita download ya. Kita langsung bisa memprint yang raport yang bersangkutan ya. Nah, ini rapotnya yang sudah kita download. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah yang bisa kita lakukan adalah unduh ledger. Unduh ledger ini Bapak Ibu bisa gunakan, ada 3 ledger yang bisa kita gunakan. Ledger KD, ledger nilai akhir, dan ledger nilai raport. Tetapi yang saya sarankan Bapak Ibu tidak perlu mengunduh ledger KD, ledger nilai akhir, tapi cukup ledger nilai raport ya. Cukup ledger nilai raport, kita ini seperti ini penampakannya, kita lihat dulu Bapak Ibu. Iya, sorry. Ini kita lihat, kita close dulu. Ledger nilai rapotnya belum nah ini baru open. Nah ini
Ini Bapak Ibu bisa gunakan ejer nilai raport ini kalau ini belum terisi semua, bisa kita gunakan untuk nilai rata-rata atau kita untuk membuat ranking ejer nilai raport ini. Karena ini sudah tercantum nilai pengetahuannya ada, nilai keterampilannya ada rata-rata. Nah, untuk rata-rata akhir kita bisa gunakan di sini. Kita tambahkan kolom satu lagi, kolom rata-rata. Oke, kolom rata-rata. Nanti Ibu Bapak Ibu bisa gunakan itu. Dan sini bisa kita kalau untuk meranking kita buat ranking kolom ranking. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan mengunduh ledger. Selesai Bapak Ibu tugas daripada wali kelas untuk akhirnya adalah melakukan print out raport. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tutorial yang sederhana ini, informasi yang saya bagikan melakukan entry di akun wali kelas ini bisa Bapak Ibu eh, pelajari sehingga nanti dalam melakukan pencetakan raport tidak akan mudah dan tidak akan mengalami kesulitan. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.